Halo para penonton bioskop 69. Mohon perhatiannya, pintu teater 5 telah dibuka. Bagi para penonton yang sudah memiliki karcisnya, dipersilakan memasuki ruangan teater. Pada kali ini, Bioskop 69 akan menayangkan film yang berjudul Master, sebuah film dari negeri India yang dibintangi oleh Thalapathy Vijay yang berperan sebagai guru dan harus melawan mafia untuk merubah sistem tatanan penjara yang ada di pusat penahanan remaja. Sebelum film dimulai, dihimbau kepada para penonton untuk terlebih dahulu mencari posisi ternyaman, menyiapkan charger, mengajak sanak saudara menonton, dan pasangan jika memiliki. Dan jika tidak memiliki, ya udah nggak apa-apa nonton sendirian aja. Dan tak lupa kepada para penonton untuk like, komen, dan subscribe channel Bioskop 69. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Bhavani, di mana orang tua dari Bhavani ini telah dibunuh oleh komplotan pembunuh yang tidak bertanggung jawab, dan dia mengetahui pembunuhnya. Namun di saat komplotan pembunuh tersebut mendatanginya dan bertanya bagaimana orang tuanya meninggal, dia menjawab dikarenakan ledakan gas yang akhirnya mereka mati terbakar. Hal ini dia lakukan agar Bhavani bisa bertahan hidup. Cerita berpindah di saat Bhavani dikirim ke pusat penahanan remaja oleh komplotan pembunuh tersebut. Hal ini juga mereka lakukan agar Bhavani menjadi saksi bahwa mereka bukan orang yang membunuh kedua orang tuanya. Namun di pusat penahanan remaja, Bhavani sangat diperlakukan tidak adil, di mana dia sering dipukuli dan tidak mendapatkan jatah makan. Hal ini terjadi dikarenakan pekerja di pusat penahanan remaja dibayar oleh komplotan pembunuh tersebut agar Bhavani merasa tersiksa. Namun hal ini justru membuat Bhavani tumbuh menjadi lelaki yang sangat kuat. Cerita berlanjut di saat hal tak terduga terjadi, di mana Bhavani melarikan diri dari penjara tersebut dan menemui pembunuh orang tuanya. Dan dia meminta kepada pembunuh orang tuanya agar dapat menjalani kehidupan secara normal, dengan memberi jaminan dia akan membagi penghasilannya kepada orang tersebut. Dan jika itu tidak berhasil, dia rela dibunuh. Padahal di balik ini semua, dia memiliki rencana untuk membalas dendam kepada pembunuh kedua orang tuanya. Tanpa disangka, untuk mendapatkan uang tersebut dan membalaskan kematian kedua orang tuanya, Bhavani merencanakan untuk mendirikan perserikatan lori sendiri, usaha yang sama dengan orang tuanya yang telah meninggal dan juga pembunuh orang tuanya. Kemudian Bhavani melakukan kesepakatan dengan beberapa orang untuk melaksanakan apa yang dia rencanakan, di mana kini dia tumbuh menjadi lelaki yang rela melakukan apa saja demi tujuannya, dan dia berencana untuk membunuh petugas perizinan kendaraan bermuatan. Hal ini dia lakukan agar para pengemudi truk bermuatan yang telah bekerja sama dengannya mendapatkan surat izin lewat dengan mudah, yang mana hanya perlu membayar setengah dari biaya yang biasa mereka keluarkan untuk perizinan lewat. Dan uang ini pun dikumpulkan oleh Bhavani agar rencana jahat yang dia rencanakan terus berjalan. Dan juga Bhavani menggunakan anak-anak remaja untuk mengakui kejahatannya, karena anak-anak remaja ini bebas dari hukum dan hanya akan dikirimkan ke pusat penahanan remaja. Dan mulai dari sinilah rencana jahat Bhavani terus berjalan, di mana dia berhasil mengumpulkan banyak uang yang mampu untuk membayar para pekerja di pusat penahanan remaja agar menuruti apa yang dia perintahkan serta apa yang dia rencanakan. Dan kemudian dia meminta kepada pusat penahanan remaja untuk memperlakukan para anak-anak yang bekerja dengannya diperlakukan secara baik dan bebas melakukan apapun. Bahkan anak-anak yang masuk ke dalam pusatan penahanan remaja ini dibebaskan untuk mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan. Hal ini terus berlanjut, yang kini Bhavani menguasai pusat penahanan remaja tersebut dan bebas melakukan apapun yang ia mau dan ia rencanakan. Lalu cerita berpindah di saat ketiga pembunuh kedua orang tua Bhavani ini sedang berdiskusi tentang apa yang terjadi pada Bhavani,
dan mereka merasa Bhavani kini menjadi ancaman dalam usaha mereka. Mereka pun sangat menyesal karena pada saat itu tidak membunuh Bhavani. Dan pada saat sekarang pun, mereka berencana untuk menghentikan semua usaha yang telah dilakukan Bhavani sebelum Bhavani semakin merugikan mereka. Di saat yang bersamaan, Bhavani pun datang ke tempat mereka berada untuk memberikan setengah penghasilan yang dia dapatkan kepada mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan pada waktu dulu. Namun perdebatan di antara mereka pun terjadi, di mana pembunuh kedua orang tua Bhavani ini meminta Bhavani menyerahkan semua asetnya dan pergi mencari usaha di luar India. Hal ini pun membuat Bhavani sangat murka dan marah, dan akhirnya pun dia membunuh ketiga orang tersebut itu hanya dengan sekali pukul. Kemudian cerita berlanjut dengan diperlihatkannya organisasi mahasiswa yang sedang menghadap salah satu kepala di kampus, di mana di kampus tersebut telah terjadi kasus pelecehan yang membuat organisasi mahasiswa di kampus tersebut menuntut keadilan. Namun dikarenakan pelaku pelecehan merupakan salah satu anak dari pengusaha kaya, membuat kepala kampus mengabaikan permasalahan yang ada dan tidak memperdulikan apa yang dituntut oleh organisasi mahasiswa yang ada di kampus. Bahkan kepala kampus juga tidak memperbolehkan dosen untuk terlibat dalam masalah ini. Namun di kampus tersebut mempunyai seorang dosen yang biasa dipanggil Prof. JD yang sangat mementingkan kesejahteraan mahasiswanya. Dan tanpa memikirkan perintah dari kepala kampus, secara diam-diam organisasi mahasiswa bersama dengan dosen tersebut menangkap pelaku pelecehan yang ternyata berupaya melarikan diri. Namun siapa sangka bahwa pelaku pelecehan ini menyewa orang-orang yang jago berkelahi untuk menghadang dosen dan organisasi mahasiswa menangkapnya. Namun lagi-lagi hal tak terduga, ternyata Prof. JD ini sangat jago dalam baku hantam. Yang akhirnya terjadilah baku hantam antara Prof. JD melawan orang-orang tersebut. Dan akhirnya pelaku pelecehan tersebut berhasil ditangkap serta dibawa ke kantor polisi. Dan kemudian organisasi kampus ini bercerita kepada kepala kampus bahwa ini ulah mereka sendiri dan tidak ada dosen yang terlibat dalam hal ini. Cerita berlanjut di saat para staf dan dosen yang ada di kampus sedang mengadakan pertemuan tentang pelaksanaan pemilihan ketua mahasiswa di kampus. Namun dari semua dosen dan staf tidak menyetujui adanya pemilihan mahasiswa tersebut dan hanya akan menimbulkan masalah. Kemudian seperti biasanya, Profesor JD yang selalu mengutamakan kesejahteraan mahasiswa, dia menentang hal ini dan tetap menyampaikan bahwa pemilihan ketua mahasiswa ini sangat penting karena menjadi sarana belajar untuk mahasiswa sebagai generasi pemimpin berikutnya. Dikarenakan hal ini membuat kepala kampus tersebut mengambil keputusan dan mengatakan kepada JD, kau menjadi pelaksanaan dalam hal ini. Namun jika terjadi kericuan, kau harus bertanggung jawab dan keluar dari perguruan tinggi ini. Dan JD pun menyetujui hal ini. Kemudian, proses kampanye dalam pemilihan ketua mahasiswa pun dimulai, di mana terdapat dua mahasiswa yang mencalonkan diri, yaitu Bhargav dan Savita. Cerita berlanjut di saat pemungutan suara dimulai dan saat pengumuman pun disampaikan bahwa Savita memenangkan pemilihan ketua mahasiswa ini. Dan para mahasiswa yang mendukung Savita pun sangat senang karena Savita merupakan orang yang baik dan juga jujur. Namun sayangnya setelah pemilihan selesai justru terjadi keributan dikarenakan orang tua dari Bhargav tidak menerima anaknya kalah dan mengirim orang yang bukan mahasiswa di situ untuk menimbulkan keributan dalam kekacauan di kampus. Akibat hal inilah terjadi baku hantam antara Prof. JD melawan orang-orang tersebut.
Cerita berlanjut di saat kekacauan telah selesai, di mana kemudian para dosen, kepala kampus, serta kepala yayasan mengadakan rapat. Dan para dosen menganggap semua ini terjadi karena JD. Karena hal inilah, dan sesuai kesepakatan di awal, jika terjadi keributan, maka JD harus keluar dari perguruan tinggi ini, serta JD pun bersedia bertanggung jawab dan rela keluar dari kampus. Namun kepala yayasan kampus memiliki pikiran yang lain, di mana dia hanya mengistirahatkan JD selama 3 bulan dan tidak ingin dia berhenti. Kepala kampus pun mengirimnya bekerja di tempat lain, yaitu di pusat penahanan remaja. Siapa sangka, dikirimnya JD ke pusat penahanan remaja ini akan membuat dia berhadapan dengan Bhavani dan mengubah segala tatanan yang ada di pusat penahanan remaja. Keesokan harinya, inspektur dari pusat penahanan remaja ini menemui Prof. JD dan menjelaskan apa yang terjadi di pusat penahanan remaja, di mana banyak dari mereka yang memanfaatkan kebebasan anak-anak dari hukum untuk melakukan berbagai macam kejahatan, serta menjelaskan keadaan di pusat penahanan remaja yang merupakan kekuasaan Bhavani. Dan karena hal inilah diharapkan Prof. JD mampu merubah segala keadaan yang ada di pusat penahanan remaja menjadi lebih baik. Namun sepertinya Prof. JD masih kurang peduli dengan keadaan tersebut. Adegan berpindah di saat Prof. JD sudah berada di pusat penahanan remaja dan mulai melakukan pekerjaannya sebagai guru di tempat pusat penahanan remaja tersebut. Namun para remaja tersebut sudah diperintahkan oleh Bhavani agar membuat Prof. JD tidak betah di situ dengan menyiapkan berbagai macam rencana. Namun Prof. JD memiliki pola belajar yang berbeda yang membuat para remaja tersebut merasa kebingungan. Dan justru di hari pertama Prof. JD mengajar, dia mengajak anak-anak di pusat penahanan remaja tersebut bernyanyi, yang membuat anak remaja tersebut merasa bahagia. Namun tetap saja, anak-anak remaja yang sudah menjadi orang-orang Bhavani merasa tidak senang dengan kehadiran Prof. JD. Adegan berpindah di saat hari sudah mulai malam dan terdapat kedua anak remaja yang mencoba menghubungi Prof. JD untuk menceritakan semua kebenaran dan ketidakadilan yang terjadi di pusat penahanan remaja. Namun dikarenakan kebiasaan Prof. JD yang suka mabuk, membuat dia tidak mendengar telepon yang masuk. Dan nasib naas menimpa kedua anak tersebut karena mereka ketahuan tertangkap basah untuk menelpon guru tersebut, yang membuat mereka dihadapkan dengan Bhavani. Dikarenakan Bhavani mengetahui bahwa kedua anak ini akan menceritakan kebenaran yang ada, tanpa belas kasihan dia membunuh kedua anak tersebut. Dan untuk menghilangkan jejaknya, dia membuat anak-anak ini digantung, yang seakan membuat anak tersebut bunuh diri. Keesokan harinya, di saat Prof. JD yang masih tertidur akibat pengaruh alkohol, dia dibangunkan secara paksa dan diajak ke kelas mereka. Lalu, betapa terkejutnya dia saat melihat kedua anak yang ada ini digantung. Hal ini membuat Prof. JD sangat terpukul. Cerita berlanjut di saat Prof. JD dibawa ke kantor polisi dan dibuat seolah-olah dialah pelakunya. Saat di kantor polisi, dia melihat orang tua dari kedua anak yang digantung oleh Bhavani sedang menangis karena kematian anaknya. Hal ini semakin membuat Prof. JD menyesal karena tidak mengangkat telepon dari anak tersebut. Tak lama kemudian, Prof. JD dimasukkan ke dalam penjara. Dan di saat di dalam penjara, dia baru sadar bahwa ada surat di dalam kantong celananya yang telah ditulis oleh kedua anak yang digantung oleh Bhavani. Dan saat membaca isi suratnya, semakin membuat Prof. JD merasa bersalah. Setelah mengetahui kebenaran yang ada di rumah pusat penahanan remaja, cerita berlanjut di saat Prof. JD sedang menyesali apa yang terjadi, dan tiba-tiba orang-orang Bhavani datang ke kantor polisi untuk menghajar Prof. JD. Dan tidak disangka, ternyata orang-orang ini sudah bekerja sama dengan kantor polisi. Tanpa disengaja, orang-orang suruhan Bhavani ini mengambil surat yang ada di tangan Prof. JD dan tak sengaja merobeknya, serta menertawakan isi yang ada di dalam surat ini. Hal ini membuat Prof. JD sangat marah dan dia langsung menendang orang tersebut.
Dan karena hal inilah semakin membuat orang-orang Bavani ingin menghajar Prof JD. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Setelah baku hantam yang dimenangkan oleh Prof JD, dia membiarkan orang-orang suruhan Bavani ini untuk menelpon Bavani. Dan di saat itu, Prof JD mengatakan dia akan mencari Bavani dan akan menuntut balas semua kejahatan yang telah diperbuat oleh Bavani karena memanfaatkan anak-anak untuk berbuat kejahatan. Namun Bavani sama sekali tidak takut dan kembali menantang Prof JD untuk bertemu dengannya. Karena alur cerita filmnya masih sangat panjang dan juga tentunya masih banyak hal-hal seru yang datang di film Master ini, agar kita nggak kelewat hal seru tersebut, kita lanjut ceritanya di part kedua. Sampai di sini dulu untuk film kali ini. Sampai jumpa lagi di film lainnya di Bioskop 69.